akar Alkitabiah dari suksesi apostolik, infalibilitas, dan ketidaksempurnaan gereja. Bagian 1 ini mengenai ketika Yesus mulai memerintah sebagai raja oleh Joshua Charles dalam kisah perjalanannya menjadi Katolik. Dan ini pelajaran yang dibagikannya part 39. Part Joshua Charles telah ditambahkan lagi. Rangkaian part ini akan menunjukkan bahwa dogma-dogma Katolik tentang suksesi apostolik, infalibilitas, dan ketidaksempurnaan gereja sepenuhnya bersifat Alkitabiah. Namun, sebelum melakukan hal tersebut, kita harus menyiapkan panggung dengan cara yang unik, dengan mendiskusikan topik yang mungkin tampak tidak berhubungan, namun sangat penting untuk membangun dasar Alkitabiah bagi dogma-dogma ini, yaitu ketika Kristus mulai memerintah sebagai raja. Dalam part ini akan menunjukkan bahwa Kristus mulai memerintah sebagai raja kerajaan mesianis setelah kenaikannya pada abad pertama hingga saat ini. Meskipun pentingnya fakta teologis ini sering kali tidak disadari, namun fakta ini memainkan peran yang penting dalam meletakkan dasar Alkitabiah dari dogma-dogma tersebut di atas yang akan dibahas dalam part selanjutnya. Jika Kristus benar-benar mulai memerintah sebagai raja kerajaan mesianis pada abad pertama, hal ini penting, khususnya sehubungan dengan perdebatan dengan kaum Protestan dan atau gereja-gereja apostolik yang tidak bersekutu dengan gereja Katolik. Karena adanya alasan-alasan seperti ini. Pertama, nubuatan Perjanjian Lama mengenai kerajaan mesianis harus mengacu pada sesuatu yang dimulai pada abad pertama, dan oleh karena itu tidak dapat diabaikan, karena hanya merujuk atau bahkan terutama pada masa depan eskatologis yang belum terwujud dan hanya akan digenapi dengan kembalinya Kristus. Yang kedua, gambaran-gambaran nubuatan Perjanjian Lama tentang kerajaan yang bersatu tidak dapat dihancurkan dan berotoritas yang tersebar dari satu ujung bumi ke ujung yang lain, di mana Mesias melakukan penghakiman, harus mengacu pada kerajaan yang sama, di mana Kristus mulai memerintah pada abad pertama. Dan yang ketiga, oleh karena itu, deskripsi Kristus tentang gerejanya sebagai suatu pemerintahan dan janji-janji yang dia berikan kepada gerejanya di dalam Perjanjian Baru harus dibaca, setidaknya sebagai awal dari penggenapan nubuatan Perjanjian Lama tentang kerajaan mesianis. Dogma-dogma Katolik tentang suksesi apostolik, infalibilitas, dan indefektibilitas gereja yang terikat erat satu sama lain. Dan isi dari ringkasan singkat itu adalah seperti ini. Mengenai dogma suksesi apostolik, mengatakan bahwa gereja diatur oleh otoritas apostolik yang dijalankan atau dilaksanakan oleh para penerus rasul, terutama penerus Santo Petrus, yaitu Paus. Lalu, mengenai dogma infalibilitas gereja, mengatakan bahwa gereja adalah infalibel atau tanpa kesalahan dalam pelaksanaan resmi otoritas apostoliknya bagi semua umat Kristiani dalam hal iman dan moral. Dan yang terakhir, yaitu dogma tentang ketidaksempurnaan gereja, mengatakan bahwa gereja sebagai mempelai Kristus yang dengannya ia menjadi satu tubuh akan terus menjadi suatu masyarakat yang terlihat dan sempurna hingga kedatangan Kristus kembali. Dan dengan demikian tidak pernah sepenuhnya murtad atau menyimpang dari Tuhan kita. Alasan mengapa pertanyaan yang tampaknya tidak berkaitan mengenai kapan Kristus mulai memerintah sebagai raja begitu penting untuk membuktikan dogma-dogma Katolik dari kitab suci adalah karena masing-masing dogma tersebut berkisar pada suatu isu, yaitu
hakikat kerajaan Kristus. Suksesi apostolik berkaitan dengan siapa yang menjalankan otoritas kerajaan. Infalibilitas berkaitan dengan bagaimana otoritas kerajaan dijalankan. Ketidaksempurnaan berkaitan dengan sifat otoritas kerajaan yang terlihat dan tidak terkalahkan. Jadi, ketiga dogma ini berkaitan dengan hakikat kerajaan Kristus sebagai suatu pemerintahan dan mengenai persoalan siapa, bagaimana, dan untuk berapa lama wewenang dijalankan di dalamnya. Namun, sebelum kita mendalami hal ini, pertama-tama kita harus menentukan kapan kerajaan Kristus dimulai. Singkatnya, menjawab kapan kerajaan Kristus dimulai adalah sebuah langkah pertama yang penting, karena hal ini menentukan apakah nubuatan-nubuatan Perjanjian Lama mengenai kerajaan mesianis akan relevan atau tidak dengan sifat gereja selama 2000 tahun terakhir, atau murni atau terutama merujuk pada masa kini, realitas eskatologis yang harus dipenuhi. Jika penggenapan nubuatan Perjanjian Lama tentang kerajaan mesianis sepenuhnya atau sebagian besar terjadi di masa depan, maka nubuatan tersebut kurang relevan dengan sifat gereja yang dimulai pada abad pertama. Namun, jika kerajaan yang mereka tunjuk mulai digenapi secara definitif sejak abad pertama hingga saat ini, maka nubuatan-nubuatan ini sangat penting untuk memahami hakikat gereja dan peristiwa-peristiwa dalam sejarah Kristen. Singkatnya, apa yang dipertaruhkan adalah apakah pemerintahan Kristus sebagai raja dapat diasingkan ke dalam kerajaan yang sepenuhnya futuristik atau tertuju ke masa depan dan belum benar-benar muncul. Dan dengan demikian, pada tingkat tertentu terpisah dari sifat dan sejarah gereja. Atau, apakah pemerintahan tersebut benar-benar dimulai pada abad pertama dan dampak yang diakibatkan oleh fakta tersebut. Kami akan menunjukkan bahwa Kristus mulai memerintah sebagai raja atas kerajaan ini pada abad pertama. Tapi, mengenai konsekuensi besar dari fakta ini akan diungkap pada part berikutnya. Permulaan kerajaan Kristus dan pendirian tahta apostolik seperti dalam Matius 19, Lukas 22, dan Wahyu 20. Untungnya, kitab suci menyediakan banyak sekali informasi yang memungkinkan kita mengetahui dengan sangat tepat dan pasti mengenai kapan Kristus mulai memerintah sebagai raja. Dalam Injil Santo Matius, Tuhan kita berbicara pada rasulnya tentang dunia baru yang akan datang. Di dunia baru ini, para rasul akan melakukan penghakiman terhadap umat Allah seperti yang tertulis dalam Matius 19 ayat 28 yang berbunyi, Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu di dunia baru, ketika Anak Manusia bersemayam di atas tahtanya yang mulia, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel." Perhatikan rincian yang sangat penting mengenai kapan dunia baru ini akan dimulai, yaitu ketika Anak Manusia akan duduk di tahta kemuliaannya. Dunia baru ini adalah dunia tempat kerajaan yang didirikan Kristus. Seperti yang akan kita lihat, hal itu dimulai pada saat kenaikannya. Dalam Injil Lukas, pertukaran yang sama dicatat, namun Tuhan kita bahkan lebih jelas lagi bahwa Dia mengacu pada kerajaan mesianisnya. Seperti dalam Lukas 22 ayat 28 sampai 30 yang berbunyi, "Kamulah yang tetap bersamaku dalam pencobaanku, sama seperti Bapakku yang menetapkan suatu kerajaan bagiku. Demikian pula
Aku akan menetapkan bagimu supaya kamu dapat makan dan minum semeja denganku di dalam kerajaanku dan duduk di atas tahta-tahta sebagai hakim atas ke-12 suku Israel. Satu-satunya waktu lain dalam Perjanjian Baru kita melihat referensi mengenai pendirian tahta adalah dalam Wahyu 20. Setelah pengikatan naga yang diidentifikasikan oleh kitab suci sebagai iblis, seperti dalam Wahyu 20 ayat 4-6 yang berbunyi, "Lalu aku melihat tahta-tahta, dan yang duduk di atasnya adalah orang-orang yang kepadanya penghakiman diserahkan. Aku juga melihat jiwa orang-orang yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian mereka tentang Kristus dan karena firman Tuhan, dan yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan tidak menerima tanda di dahi atau tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama Kristus selama 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak hidup sampai masa 1000 tahun itu berakhir." Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduskanlah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian kedua tidak lagi berkuasa atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah bersama-sama dengan dia selama 1000 tahun lamanya. Implikasi penuh dari ayat ini akan diungkapkan dalam part selanjutnya. Cukuplah untuk mengatakan bahwa periode waktu ini secara logis bertepatan dengan permulaan kerajaan Kristus yang memberitahu para rasul bahwa mereka akan menghakimi di atas tahta. Dan pada masa itu, orang-orang kudus lainnya akan memerintah bersama Kristus, seperti dalam Wahyu 20. Perhatikan bahwa Yesus berkata kepada para rasul, "Kamu yang mengikuti aku," seperti dalam Matius 19 ayat 28, bahwa mereka akan menerima tahta karena mereka terus bersamaku dalam pencobaan-pencobaanku. Seperti dalam Lukas 22 ayat 28, demikian pula dalam Wahyu 20. Mereka yang memerintah bersama Kristus adalah mereka yang dipenggal kepalanya karena kesetiaannya kepadanya, seperti dalam ayat 4. Dalam kitab Wahyu, mereka yang duduk di atas tahta-tahta ini tidak secara spesifik diidentifikasi sebagai para rasul. Namun, tidak diragukan lagi, ini ada kaitannya, mengingat pernyataan eksplisit Yesus bahwa tahta-tahta akan ditempatkan di mana mereka akan duduk. Seperti yang akan kami jelaskan lebih lanjut di part yang akan datang. Ini hanyalah permulaan dari dunia baru dan kerajaan yang Dia bicarakan. Dan dari ayat-ayat kitab suci ini, kita menyimpulkan bahwa pertama, Tuhan kita meresmikan sebuah dunia baru yang pada kenyataannya merupakan awal dari kerajaannya yang akan dimulai ketika Dia mulai duduk di atas tahtanya. Hal ini terjadi seperti yang akan kami tunjukkan pada saat kenaikannya. Yang kedua, dari tahta ini, Dia memerintah atas kerajaan umat Allah atau ke-12 suku Israel yang diberikan kepadanya oleh Bapanya. Dan yang ketiga, para rasul dan mereka yang menerima penghakiman, seperti yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 4, akan melaksanakan penghakiman di kerajaan ini dari tahta. Pada poin pertama ini, tahta yang Tuhan kita mulai duduki adalah tahta Daud, yang mana dia adalah penerus kerajaan mesianis yang terakhir dan permanen. Kami menerima begitu saja fakta yang sudah mapan ini di dalam part ini.
Dan pada poin kedua, kerajaan ini adalah kerajaan mesianis yang dijadikan Tuhan kepada Raja Daud dan dinubuatkan di seluruh perjanjian lama. Dan hal ini akan dibahas secara lebih rinci dalam part berikutnya juga. Karena nubuatan-nubuatan perjanjian lama tentang kerajaan ini memberi banyak pencerahan tentang sifat masyarakat yang didirikan oleh Kristus pada abad pertama, yaitu gereja. Dan pada poin ketiga, relevan dengan topik suksesi apostolik yang juga akan kita bahas pada part selanjutnya. Namun, Mazmur 122 berbicara tentang keluarga Daud yang mempunyai tahta untuk penghakiman, seperti dalam Mazmur 122 ayat 3-5 yang berbunyi, Yerusalem yang dibangun sebagai sebuah kota yang bersatu erat, ke arah sanalah suku-suku berziarah, yaitu suku-suku Tuhan, seperti yang diperintahkan kepada Israel untuk mengucap syukur dalam nama Tuhan. Di sana didirikan tahta-tahta penghakiman, yakni tahta-tahta keluarga Daud. Hal ini penting karena rumah atau tempat tinggal Daud yang sama dirujuk oleh Santo Yakobus pada Konsili Yerusalem, di mana ia mengutip Nabi Amos tentang pembangunan kembali tempat tinggal Daud dan menghubungkannya dengan Injil menyebar ke seluruh bangsa, seperti dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 14-15 yang berbunyi, Simon atau Petrus telah menceritakan bagaimana Allah sejak semula menunjukkan bangsa-bangsa bukan Yahudi untuk memilih dari mereka suatu umat bagi namanya. Dan hal ini sejalan dengan perkataan para nabi, seperti yang tertulis, setelah ini aku akan kembali, dan aku akan membangun kembali tempat tinggal Daud yang telah roboh. Aku akan membangun kembali reruntuhannya, dan akan kuteguhkan, supaya orang lain dapat mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang telah memberitahukan hal-hal ini sejak semula, sama seperti yang telah tertulis dalam Amos 9 ayat 11-12. Ini adalah bagian yang penting karena menunjukkan bahwa kerajaan yang diresmikan oleh Mesias atas 12 suku Israel adalah kerajaan yang mencakup bangsa-bangsa bukan Yahudi yang sekarang terikat ke dalam perjanjian baru dan kekal yang dibuat Allah dengan Abraham melalui iman dan bukan karena penyunatan. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah dunia baru kerajaan ini dimulai? Seperti yang Kristus katakan, hal ini dimulai ketika anak manusia duduk di atas tahtanya yang mulia, seperti dalam Matius 19 ayat 28, yang sekarang akan kita buktikan terjadi pada saat kenaikannya. Mengenai kenaikan, saat Mesias mulai duduk di tahtanya, untungnya kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa Kristus mulai duduk di tahtanya ketika dia naik ke surga. Kita akan memeriksa bukti-bukti mengenai hal ini, kira-kira dengan urutan yang sama seperti yang terdapat dalam kitab suci. Dalam Injil Santo Markus, secara eksplisit seperti dalam Markus 16 ayat 19, berbunyi, maka setelah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan bahwa Kristus yang duduk di tahtanya digambarkan di sebelah kanan Allah. Bahasa ini muncul berulang kali di seluruh perjanjian baru dan mungkin dikaitkan dengan penobatan Raja Mesianis. Memang benar, ayat ini berasal dari ayat pembuka sebuah Mazmur yang ditafsirkan oleh Kristus dan berbagai rasul sebagai mesianis, seperti dalam Mazmur 110 ayat 1 yang berbunyi, Tuhan berkata kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai aku meletakkan musuh-musuhmu di bawah kakimu. Dengan cara yang agak tidak langsung,
Dan Sokrates, Yesus menempatkan ayat ini pada dirinya dengan mengajukan pertanyaan kepada orang-orang Farisi tentang identitas putra Daud, seperti dalam Matius 22 ayat 41-46. Dan lihatlah juga dalam Markus 12 ayat 35-37 dan juga Lukas 20 ayat 41-44 yang berbunyi, ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus mengajukan pertanyaan kepada mereka. Katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapa dia?" Lalu kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Dan jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa Daud? Karena diilhami Roh dengan menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan berkata kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai aku meletakkan musuh-musuhmu di bawah kakimu.' Jika Daud menyebut dia Tuan, bagaimana dia, Daud, bisa menjadi putranya juga?" Dan tidak ada seorang pun yang mampu menjawabnya sepatah kata pun. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun yang berani bertanya kepadanya lagi. Apa yang terselubung dengan sebuah pertanyaan Yesus yang dinyatakannya secara terbuka pada hari Pantekosta ketika dengan mengutip Mazmur 16 ayat 8 dan kemudian Mazmur 110 ayat 1. Dan hal yang sama, Santo Petrus secara otoritatif menafsirkan keduanya sebagai penerapan kepada Kristus, seperti dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 24-36 yang berbunyi, "Tetapi Allah membangkitkan dia setelah melepaskan rasa sakit maut karena dia tidak sanggup menahannya. Sebab Daud berkata tentang dia, 'Aku telah melihat Tuhan senantiasa di hadapanku, sebab dia ada di sebelah kananku, supaya aku tidak goyah. Oleh karena itu, hatiku bersuka cita dan jiwaku bergembira. Terlebih lagi, dagingku atau tubuhku akan berdiam dalam pengharapan. Sebab engkau tidak akan menyerahkan jiwaku ke alam maut dan tidak akan membiarkan orang yang maha kudusmu melihat kebinasaan. Engkau telah memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu." Saudara-saudara, mengenai Daud, bapak leluhurku, aku dapat mengatakan kepadamu dengan yakin bahwa dia telah meninggal dan dikuburkan, dan makamnya masih ada bersama kita sampai hari ini. Oleh karena ia adalah seorang nabi, dan ia mengetahui bahwa Allah telah bersumpah kepadanya bahwa ia akan mendudukan salah satu keturunan Daud ke atas tahtanya. Ia meramalkan dan berbicara tentang kebangkitan Kristus, bahwa ia tidak akan ditinggalkan di alam maut, dan juga dagingnya tidak mengalami kerusakan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan kita semua adalah saksinya. Oleh karena itu, karena ia ditinggikan di sebelah kanan Allah dan menerima janji Roh Kudus dari Bapa, maka ia mencurahkan apa yang kamu lihat dan dengar itu. Sebab Daud tidak naik ke surga, tetapi Daud sendiri yang berkata, "Tuhan berkata kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kujadikan tumpuan bagi kakimu." Karena itu, biarlah seluruh kaum Israel mengetahui dengan pasti bahwa Allah telah menjadikan dia sebagai Tuhan dan Kristus, yaitu Yesus yang kamu salibkan itu. Ia juga menyatakan hal yang sama di hadapan Sanhedrin, seperti dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29-31 yang berbunyi, "Tetapi Petrus dan para rasul menjawab, 'Kita harus taat kepada Allah daripada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu bunuh dengan cara menggantungnya di kayu salib. Allah meninggikan dia dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat untuk memberikan pertobatan kepada Israel dan pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi akan hal-hal itu. Demikian pula Roh Kudus yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka
yang taat kepadanya. Apa yang terselubung sebagai sebuah pertanyaan Yesus, dan Santo Paulus menyatakan secara terbuka, dan Santo Stefanus menyaksikan dengan matanya sendiri sesaat sebelum kemartirannya. Seperti dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55-56 yang berbunyi, "Namun dia, Santo Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, memandang ke surga dan melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Memang benar, Yesus menggunakan motif tangan kanan ini beberapa kali dalam Injil. Misalnya, ketika raja menyambut domba-dombanya ke dalam kepenuhan kerajaannya yang kekal, seperti dalam Matius 25 ayat 34. Kemudian, raja akan berkata kepada orang-orang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Yang paling menonjol, dia menggunakan bahasa ini untuk menggambarkan dirinya pada saat diadili di hadapan Sanhedrin, seperti dalam Matius 26 ayat 62-65. Lihatlah juga dalam Markus 14 ayat 61-64. Dan lihatlah juga dalam Lukas 22 ayat 67-71 yang berbunyi, "Lalu imam besar berdiri dan berkata, 'Apakah engkau tidak punya jawaban? Apa kesaksian orang-orang ini yang memberatkanmu?' Namun Yesus diam. Lalu imam besar itu berkata kepadanya, 'Demi Allah yang hidup, aku mohon kepadamu, beritahukan kepada kami, apakah engkau adalah Mesias, Anak Allah?' Jawab Yesus kepadanya, 'Kamu telah mengatakannya, tetapi aku berkata kepadamu, selanjutnya kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di surga.' Lalu imam besar merobek jubahnya dan berkata, 'Dia telah menghujat Allah. Untuk apa kita masih membutuhkan saksi? Sekarang kalian telah mendengar penghujatannya.' Tampaknya Yesus secara sindiran mengacu pada pertobatan orang-orang Yahudi di akhir zaman, di akhirat, ketika mereka atau mungkin para pemimpin orang-orang Yahudi. Dan dengan demikian, orang-orang Yahudi secara keseluruhan akan melihat dia sebagai Mesias yang sejati, yang sudah menjadi Mesias sejati, duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa saat dia kembali ke bumi. Hal ini semakin menguatkan bahwa duduknya di sebelah kanan yang Maha Kuasa dalam kaitannya dengan kedatangannya adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu, yaitu pada saat kenaikannya. Bahkan para prajurit Romawi ketika mengejek pengakuannya sebagai raja, menaruh tongkat palsu di tangan kanannya, seperti dalam Matius 27 ayat 28-29 yang berbunyi, "Lalu mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu padanya, dan mereka menganyam sebuah mahkota duri. Mereka menaruhnya di kepalanya dan menaruh sebatang buluh di tangan kanannya, dan sambil berlutut di hadapannya, mereka mengejek dia sambil berkata, 'Salam, hai Raja, orang Yahudi.'" Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma berbicara tentang Kristus dengan cara yang sama. Perhatikan bahwa pertobatannya memerlukan perantaraan yang terus-menerus dan aktif bagi umatnya, seperti dalam Roma 8 ayat 33-34 yang berbunyi, "Siapakah yang akan mengajukan tuntutan terhadap orang-orang pilihan Allah? Allah lah yang membenarkan mereka. Siapakah yang harus dihukum? Apakah Kristus Yesus yang mati, yang dibangkitkan di antara orang mati, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang memang menjadi perantara bagi kita?" Demikian pula dalam 1 Korintus, ia mengacu pada pemerintahan Kristus saat ini sebagai raja, sementara semua musuhnya tunduk kepadanya. Musuh terakhir adalah maut,
seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 22-27 yang berbunyi, "Sebab sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam Kristus. Tetapi masing-masing menurut urutannya sendiri. Kristus sebagai buah sulung, kemudian pada kedatangannya mereka yang menjadi milik Kristus. Kemudian tibalah akhirnya ketika Dia menyerahkan kerajaan itu kepada Allah Bapa setelah Ia menghancurkan setiap otoritas pemerintahan dan kekuasaan. Sebab Ia harus memerintah sampai Ia berhasil mengalahkan semua musuhnya di bawah kakinya." Musuh terakhir yang harus dibinasakan adalah kematian atau maut, sebab Allah telah menundukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Hal yang sama juga terdapat dalam Mazmur 8 ayat 6. Ia membicarakan hal yang sama dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, seperti dalam Efesus 1 ayat 15-23, yang berbunyi, "Oleh karena itu, karena aku telah mendengar tentang imanmu kepada Tuhan Yesus dan kasihmu terhadap semua orang kudus, aku tidak henti-hentinya mengucap syukur karena kamu, sambil selalu mengingat kamu dalam doaku, bahwa Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia, semoga menganugerahkan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia, supaya Ia menjadikan mata hatimu diterangi, agar kamu mengerti pengharapan apa yang kepadanya Dia memanggilmu, kekayaan apa yang dimilikinya, tentang kemuliaan warisannya bagi orang-orang kudus, dan betapa besarnya kuasanya yang tidak terukur bagi kita yang percaya, sesuai dengan karya keperkasaannya yang besar, yang dilakukannya di dalam Kristus, ketika Dia membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh di atas segala pemerintahan dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ia telah meletakkan segala sesuatu di bawah kakinya, dan menjadikannya kepala atas segala sesuatu bagi jemaat. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi segala sesuatu di dalam segala sesuatu. Demikian pula dengan jemaat Kolose, seperti dalam Kolose 3 ayat 1 yang berbunyi, "Karena itu, kalau kemudian kamu sudah dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah." Penulis kitab Ibrani kemungkinan besar adalah Santo Paulus, yang merujuk pada Kristus yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah. Dan beberapa kali, misalnya dalam pasal pertama, ia berkata seperti dalam Ibrani 1 ayat 3-5 dan 13 yang berbunyi, "Ia memantulkan kemuliaan Allah dan menunjukkan sifat-sifatnya, menjunjung tinggi alam semesta melalui firman-Nya yang penuh kuasa. Ketika Dia telah melakukan penyucian atas dosa-dosanya, Dia duduk di sebelah kanan yang mulia di tempat tinggi, jauh lebih tinggi dari para malaikat, karena nama yang diperolehnya lebih indah daripada nama mereka. Kepada malaikat manakah Allah pernah berkata, 'Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku'? Kepada malaikat manakah Dia pernah berkata, 'Duduklah di sebelah kananku, sampai aku menjadikan musuh-musuhmu tumpuan kakimu'?" Ia menegaskan hal yang sama dalam pasal 8, seperti dalam Ibrani 8 ayat 1-2, yang berbunyi, "Sekarang, maksud dari apa yang kita katakan adalah, kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang mulia di surga, seorang pelayan di tempat kudus, dalam kemah sejati yang tidak didirikan oleh manusia, tetapi oleh Tuhan.
Dan lagi di pasal 10 dalam Ibrani 10 ayat 12-13 berbunyi, "Tetapi ketika Kristus telah mempersembahkan korban tunggal untuk selamanya karena dosa, Dia duduk di sebelah kanan Allah, kemudian menunggu sampai musuh-musuhnya dijadikan tumpuan bagi kakinya." Dan untuk terakhir kalinya dalam pasal 12 dalam Ibrani 12 ayat 1-2 berbunyi, "Sebab itu, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu erat melekatnya, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, sambil memandang kepada Yesus, pelopor yang lebih sempurna imannya, yang dengan sukacita yang dianugerahkan di hadapannya memikul salib, mengabaikan rasa malu, dan duduk di sebelah kanan tahta Allah." Santo Petrus menegaskan kenyataan yang sama seperti yang ia lakukan dalam Kisah Para Rasul dalam suratnya yang pertama, seperti dalam 1 Petrus 3 ayat 21-22 yang berbunyi, "Baptisan yang sesuai dengan hal ini sekarang menyelamatkan kamu, bukan sebagai pembuangan kotoran dari tubuh, tetapi sebagai seruan kepada Allah untuk mendapatkan hati nurani yang bersih melalui kebangkitan Yesus Kristus yang telah pergi ke surga dan berada di sebelah kanan Allah. Segala malaikat, otoritas, dan kekuasaan tunduk padanya." Dan yang terakhir, Santo Yohanes, sang murid terkasih, mengutip penegasan Yesus bahwa Dia sebenarnya sedang duduk di tahtanya dan Bapanya sebagai hasil kemenangannya atas maut melalui salib dan kebangkitannya. Seperti dalam Wahyu 3 ayat 20-21 yang berbunyi, "Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan makan bersama dia, dan dia bersamaku. Siapa yang menang, akan kududukan dia bersamaku di tahtaku, sama seperti aku sendiri yang menaklukkan dan duduk bersama Bapakku di tahtanya." Kesimpulannya, pemerintahan Kristus sebagai Raja dimulai pada kenaikannya. Dari perkataan kitab suci ini, kita dapat yakin bahwa Kristus mulai memerintah sebagai Raja Kerajaan Mesianis pada abad pertama setelah kenaikannya ke surga dan duduk di tahtanya di sebelah kanan Allah Bapa. Kristus sendiri secara eksplisit menegaskan bahwa duduknya Dia di tahtanya akan menjadi awal dari dunia baru, dan kerajaannya diperintahkan oleh para rasul yang duduk di tahtanya. Demikian pula, Injil Santo Markus secara eksplisit menyatakan hal ini terjadi pada saat kenaikannya yang ditegaskan berulang kali oleh para rasul. Jadi, jika kerajaan Daud yang dijanjikan oleh Allah yang dinubuatkan dalam Mazmur dan para nabi di seluruh perjanjian lama adalah kerajaan yang dalam arti tertentu dimulai pada abad pertama ketika rajanya mulai duduk di tahtanya di surga. Meskipun beberapa dari nubuatan ini pada kenyataannya akan digenapi pada kedatangan Kristus kembali, ketika kerajaan itu diwujudkan secara penuh dan kekal dengan segala kemegahannya. Karena fakta-fakta yang disebutkan di atas, kita tahu bahwa nubuatan tersebut juga menunjukkan kenyataan yang dimulai pada abad pertama. Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan tersebut tidak dapat dianggap hanya berlaku pada kejadian-kejadian di masa depan yang belum terpenuhi. Sebagaimana akan kita lihat, hal ini mempunyai implikasi yang mendalam terhadap dogma suksesi apostolik, infalibilitas, dan identifikabilitas gereja. Demikian, semoga penjelasan dari Yosua Charles dalam perjalanannya menjadi Katolik dalam mempelajari sejarah gereja kuno ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan untuk pelajaran menjadi Katolik, inspirasi Joshua Charles ini ada dari part 1 ya. Yang belum mendengarkan, silakan untuk mendengarkan berurutan, karena semua artikelnya sangat bagus. Cita-cita Joshua Charles ingin menjadi santo, dan setelah mendengarkan seluruh pelajarannya,
Marilah kita doakan bersama agar cita-citanya tercapai. Amin. Dan tetaplah setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.